Terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam Telisik Hukum. Kita berada dalam segmen terakhir. Di segmen ini kita akan mencoba membahas beberapa kesimpulan terkait hal yang kita diskusikan dari awal, yaitu persoalan wakaf. Bu Jamal, tadi di penutup segmen sebelumnya kita bicara mengenai apakah seorang yang non-muslim bisa mewakafkan sesuatu atau menerima wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 atau berdasarkan hukum kompilasi hikam terkait wakaf. Apakah itu bisa dibenarkan? Baik, perlu kita pecah pertanyaan itu, Bung, sebenarnya. Kalau apakah non-muslim ini bisa melakukan wakaf? Tentu bisa. Karena persyaratan daripada Undang-Undang Nomor 41 2004 ini tentang wakif salah satunya tidak menyebutkan latar belakang agama, seperti yang tadi saya sampaikan. Pertanyaan kedua, apakah kemudian manfaatnya itu bisa juga dinikmati oleh non-muslim? Saya kira ini sangat terbuka luas karena kita ngomongin masalah tentang semangat undang-undang wakaf itu adalah untuk kesejahteraan umum. Kalau umum kan luas, tidak rigid, tidak kaku, tidak spesialis begitu. Karena tidak mungkin juga misalkan dibangun sarana pendidikan begitu ya, hasil daripada wakaf itu. Kemudian non-muslim tidak bisa sekolah di situ, kan tidak mungkin seperti itu. Artinya dengan kata lain, non-muslim bisa untuk katakan merasakan manfaat daripada wakaf itu sendiri. Iya, artinya karena wakaf ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tadi terbuka untuk umum, terbuka untuk seluruh masyarakat warga Indonesia seperti Betul ya. Sekali. Artinya non-muslim bisa melakukan wakaf atau menerima manfaat dari wakaf itu sendiri. Menerima manfaat ya. wakaf. Oke, pertanyaan yang tadi, kaitannya dengan aturan-aturan yang tadi berubah, aturan-aturan yang ada, kemudian peruntukan yang berubah. Apakah peruntukan-peruntukan tersebut harus menjadi hal yang harus menjadi perhatian masyarakat banyak sebelum mereka melaksanakan niatnya untuk berwakaf? Iya, ini menjadi satu PR sebenarnya. Kenapa wakaf kita sepakat bahwa wakaf itu adalah salah satu potensi aspek ekonomi yang begitu besar. Akan tetapi perjalanannya seolah terseok-seok. Ya, banyak yang tidak mengerti tata cara pendaftarannya, bagaimana memanfaatkannya. Karena memang banyak yang salah satunya adalah tidak mengerti masalah pendaftarannya, hal teknis ya. Dan juga masalah resources gitu yang mengelola wakaf itu sendiri gitu. Jadi ketidakprofesional kita untuk melakukan menginventarisir, kemudian mengelola atau melestarikan wakaf itu sendiri juga menjadi salah satu permasalahan. Kemudian yang terkait dengan pertanyaan juga yang ketiga, salah satunya adalah pemahaman secara umum masyarakat ini menjadi kendala gitu, karena secara umum masyarakat kita memahami wakaf ini secara tradisional gitu. Ya, secara sektoral bahkan berdasarkan mazhab tertentu yang mereka pahami secara sempit juga. Mereka memahami bahwa wakaf ini hanya sebatas peranata kehidupan beragama. Oh, saya berwakaf untuk kepentingan ini untuk bangun masjid misalkan, mohon maaf saya sebut seperti itu ya. Padahal tidak hanya seperti itu. Wakaf ini menjadi potensi perkembangan ekonomi yang sangat luas. Bahkan itu kalau kita pandang secara perspektif ekonomi gitu ya. Nah itu yang berkembang saat ini kan perspektif keagamaan saja itu jadi permasalahan. Padahal ternyata wakaf itu lebih universal. Ya. Itulah kemudian yang menjadi permasalahan. Di kemudian hari timbul permasalahan wakaf gitu ya. Sengketa wakaf contohnya salah satunya. Karena dikerjakan atau diakibatkan karena ketidakprofesionalan Najir salah satunya. Najir lalai misalkan mendaftarkan kalau misalnya wakafnya tanah gitu ya, dia lalai untuk mendaftarkan tanah itu. Untuk Najir ini apa kita bisa memilih atau kita dipilihkan oleh negara? Iya, itu salah satu berketerkaitan yang saya bilang tadi tradisional. Secara umum di masyarakat menganggap Najir ini kalau dia memang mohon maaf ya tokoh masyarakat misalkan di setempat kita angkat sebagai Najir gitu. Padahal sebetulnya Najir sudah diatur sedemikian rupa di dalam perundang-undangan, dia bisa diangkat oleh Badan Wakaf Indonesia salah satunya. Dan ada satu alternatif atau satu jawaban di dalam perubahan reformasi wakaf ini ya. Salah satunya adalah pengembangan keterampilan gitu ya, secara resources. Kemana kita harus mendaftarkan itu? Pendaftaran wakaf ini? Ya, kalau pendaftaran wakaf memang kita daftarkan ke pejabat pencatat ikrah wakaf gitu di wilayah kecamatan setempat biasanya. Ada badan-badan wakaf. Ada badan-badan wakaf. Ya? Karena kan tadi untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Sengketa di kemudian hari di bawah Kementerian Agama dalam KUA. Artinya juga prosedural, secara prosedur, secara akses juga sebenarnya sudah dimudahkan. Sudah dimudahkan. Cuma tidak kok titik di situ harusnya didaftarkan wakaf itu. Sesuai dengan prinsip-prinsip pendaftaran tanah. Karena di dalam di Undang-Undang Agraria itu sudah memungkinkan tanah itu didaftarkan. Wakaf itu sudah diakui, ada sertifikat khusus untuk wakaf.
Artinya juga perjanjian secara tradisional hanya berupa materai saja tidak cukup kalau tidak didaftarkan seperti itu ya. Iya. Saya tidak ingin bicara bahwa karakter orang masa lalu dengan sekarang itu berbeda. Kalau dulu kita cukup salaman terjadi sudah kesepakatan konsensus gitu ya. Begitu juga permasalahan wakaf. Tapi kalau sekarang kan yang namanya tanah itu kan mempunyai nilai strategis dan sosial yang sangat tinggi. Betul. Kehidupan kita tuh berubah, kepentingan, keperluan yang sangat tinggi. Tentunya menggoda sekali kalau memang kita lihat ternyata ada celah-celah untuk melakukan gangguan ya terhadap tanah yang sudah diwakafkan. Oke. Artinya ada banyak persoalan yang menjadi PR kita bersama. Betul ya. sekali. Terutama sekali bagaimana memberikan pemahaman yang lebih luas, lebih dalam pada masyarakat tentang arti wakaf itu tersendiri. Betul sekali, Bung. Jangan dipandang sempit karena wakaf ini bisa menjadi aset nasional secara keseluruhan. Betul sekali, Bung. Betul. Terima kasih Bung Jamaludin. Pembicaraan kita menarik, sayang sekali waktu tidak cukup. Banyak hal, banyak aspek harus kita diskusikan mengenai wakaf ini. Tapi demikian pun apa yang kita diskusikan semoga menjadi pencerahan buat masyarakat. Baik, terima kasih. Semoga menambah wawasan bagi masyarakat dan pengertian baru tentang apa itu artinya wakaf. Baik. Terima kasih Bung Jamaludin. Sama. Dan pemirsa, demikian Telisik Hukum episode kali ini yang mengangkat persoalan wakaf, fenomena serta hal-hal yang ada di dalamnya termasuk pengertian wakaf sendiri. Semoga pembicaraan dengan Bung Jamaludin dari Persatuan Pengacara Konsultan Hukum Indonesia PPKHI DPD Jawa Barat bisa memberikan pencerahan bagi Anda, memberikan wawasan baru dan pengertian lebih mendalam tentang persoalan-persoalan hukum, khususnya persoalan wakaf. Saya Oki mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. NTV, sahabat kita.